Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik ya. Hari ini siapa yang nggak masuk nih? Nabil. Kenapa tuh? Sakit, Bu. Sakit. Nanti kalau ada suratnya kasih ibu ya. Iya ya, Bu. Nah sekarang ibu absen dulu untuk kehadiran datanya ya. Untuk Agatha Fitri Ampuni ada. Hadir, Bu. Sinta Sintiani. Hadir, Ibu. Evelyn. Hadir, Bu. Wiwin. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Tadi sebelum pelajaran ini siapa gurunya? Ani, Bu. Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani ya kayak. Dipanggil Ani, Bu. Oh. Baik. Oke. Kalau itu sebelum kita belajar kita baca doa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Agatha, Bu. Ya, Agatha pimpin doa. Kenapa Agatha? Mana ini, Bu? Emang gitu Bu, baca-baca. Baik semuanya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke kalau gitu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah sebelum kita mulai di sini, apa sih yang kalian tahu faktor penghambat dan penghambat dari kesatuan bangsa itu sendiri? Hari kita kan jiwa-jiwa milenial ya, dan kita yang menentukan bagaimana nasib Indonesia ke depannya. Agatha, ada yang tahu salah satu penghambatnya? Mungkin untuk pola pikir dari individu itu Bu, nggak mau maju buat kedepannya, buat bagaimana sih membangun suatu negara ini menjadi negara yang maju. Jadi jatuh ke individunya masing-masing. Baik, betul sekali ya. Karena kita tahu bangsa Indonesia itu yang menentukan maju atau tidaknya adalah generasi milenial seperti kalian. Jadi Ibu harap kalian punya pikir yang logis ya dan kritis ke depannya, bukan cuma hanya kayak ikut-ikutan aja. Apalagi sekarang Indonesia kan kasus-kasusnya banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata dasar yang sama, yaitu satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, di sini persatuan merupakan perkumpulan dari berbagai kelompok yang membentuk menjadi satu. Adapun kesatuan merupakan perihal satu atau hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan dalam utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, lalu di sini ada persatuan dan kesatuan bangsa dimatangkan dalam proses sejarah. Proses dan kesatuan bangsa dimulai karena yang pertama ada perasaan senasib, yang kedua ada munculnya kebangkitan nasional, yang ketiga ada peristiwa Sumpah Pemuda, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di sini. Ibu boleh minta tolong bacakan? Siapa? Sinta dulu. Iya, Bu. Yang ini, Bu. Ya. Arti dan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami, dihayati, dan diamalkan, antara lain. Yang pertama, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oke, Sampai baik. di bawah. Nggak usah, ini aja. Nah, arti dan makna persatuan dan kesatuan bangsa terdapat prinsip. Nah, yang tadi disebutkan oleh Sinta, yang pertama ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian sudah tahu dong Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Jadi pentingnya Bhinneka Tunggal Ika itu berhubungan erat dengan kesatuan dan persatuan bangsa ya. Karena isi dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang berbeda-beda menjadi tetap satu, yang isinya ada bahasa daerah atau budaya dan segala macam. Nah, prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, prinsip nasionalisme ini
contohnya adalah contoh kecilnya itu seperti kita belajar. Belajar ini kan untuk masa depan. Itu salah satu contoh sikap nasionalisme untuk Indonesia itu, untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya kenapa kita tuh selagi bisa sekolah, selagi bisa mengenyam pendidikan, kita harus bersungguh-sungguh ya untuk menjalaninya. Nah, lalu kita selanjutnya ada perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial dapat diwujudkan dengan yang pertama ada kesatuan ekonomi, ada kesatuan politik, ada sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, untuk kesatuan politik itu kita ambil contoh setiap negara itu pasti punya ideologi negara kan. Di sini ada yang tahu ideologi itu apa? Apa Agatha? Dasar. Tuh, nah ideologi betul sekali. Dan untuk ideologi bangsa Indonesia itu ada yang tahu apa? Pancasila. Betul, Pancasila ya. Setiap negara itu mempunyai ideologi untuk apa? Ideologi itu untuk mempertahankan suatu negaranya itu. Karena kita kan ideologi negara kita itu Pancasila ya. Di dalam Pancasila itu ada 5 dasar yang isinya adalah tentang satu kesatuan yang menjadi satu. Lalu yang selanjutnya ada kesatuan ekonomi. Kesatuan ekonomi ini diwujudkan atas dasar kekeluargaan bagi kemakmuran rakyat. Jadi Indonesia ini kan ekonominya itu harus rata, harus sesuai dengan kemakmuran bangsa gitu ya. Lalu ada sosial budaya seperti yang disebutkan tadi, sama dengan kesatuan politik bahwa Indonesia itu memiliki beragam macam suku bangsa, bahasa dan lain-lain. Lalu ada pertahanan keamanan. Nah, selain itu, dalam kesatuan dan persatuan terkandung 3 makna penting. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua menjadikan rasa kemanusiaan dan tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, untuk poin kedua di sini Ibu tahu ya, pasti di sini ada salah satu yang, mohon maaf, ada non muslim, ada ya, siapa tuh? Oke, baik. Kita lihat di sini walaupun kita punya perbedaan, kita tetap menjadi satu ya, tetap bersama-sama, tetap kerjasama, gotong royong, itu bagus sekali. Itu merupakan salah satu sikap nasionalisme ya. Yang selanjutnya ada kehidupan bernegara sesuai konsep negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Negara kesatuan Republik Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia itu memiliki 13.466 pulau yang belum memiliki nama dan tidak berpenghuni. Sebanyak ini tuh kenapa dia katakan belum punya nama dan belum berpenghuni, karena saking banyaknya pulau di Indonesia itu, makanya dia belum sempat ternamai gitu ya. Nah, lalu Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 81.000. Nah, lalu juga memiliki 92 pulau. Pulau terluar dan 67 pulau 67 pulau ini berbatasan dengan negara lain ya. Nah, kenapa ini kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia, karena Indonesia sangat kaya akan budaya, akan yang Ibu sebutkan dia tadi. Lalu di sini konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan secara nyata dalam 5 pasal, yakni ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Nah, kita ambil contoh aja satu ayat dari pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu ada yang kedua, ada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah
Daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Baik. Yang kedua, Wiwin boleh tolong bacakan? Baik, Dengan Bu. itu. 2. Kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai sistem pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Yang kedua, sistem konstitusional yang berarti pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, bukan bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Oke, baik, terima kasih Wiwin. Nah, untuk poin yang pertama, kenapa Indonesia disebut negara berdasarkan hukum? Karena hukum itu sebelumnya hukum itu pasti tercipta karena adanya suatu masalah. Kalian tahu nggak sih hukum yang paling terbaru yang diciptakan itu apa? Ya betul. Nah, kenapa undang-undang ITE itu diciptakan, ada yang tahu? Karena untuk melindungi suatu pengguna akun itu dari oknum-oknum yang kurang baik seperti kayak hacker ataupun sama komplotan yang maksudnya yang nggak punya tanggung jawab gitu. Baik, betul sekali Agatha. Selain itu, karena kita tahu ya, zaman sekarang itu untuk sosial media itu sangat bebas, sangat liar. Jadi orang berkomentar atau mengkritik itu tidak punya aturan seperti ngata-ngatain orang itu, menghina orang itu tanpa dia tahu rasanya jadi orang itu seperti apa. Makanya diciptakan hukum itu untuk melindungi untuk hak dasar asasi manusia itu sendiri, untuk merasa aman, nyaman dan sebagainya. Terima kasih Agatha. Nah, di sini ada struktur pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, lalu di bawahnya ada eksekutif, dan yang di bawahnya ada yudikatif. Untuk legislatif sendiri itu salah satu tugasnya adalah untuk membuat undang-undang, dan eksekutif itu menjalankan undang-undang, dan yudikatif adalah mengadili atas contohnya misalnya dia melanggar undang-undang itu, jadi yudikatiflah yang berhak untuk menjalankan tugasnya itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya lembaga negara itu terdiri dari ada MPR, ada DPR, ada Presiden, ada BPK, ada MK, ada MA, ada KY, dan DPD. Nah, untuk tugasnya sendiri itu Ibu harap kalian sudah tahu lah ya masing-masing dari tugas itu, karena kita sudah belajar cukup banyak. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga ada keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa keunggulan di sini, dan yang pertama ada jumlah dan potensi produknya yang cukup besar, ada memiliki keanekaragaman yang berbagai aspek kehidupan sosial, ada Indonesia memiliki wawasan Nusantara, memiliki semangat Sumpah Pemuda, ada memiliki tata krama tamahan, letak wilayah yang strategis, keindahan alam, wilayah yang sangat luas, dan tanahnya amat subur. Nah, kenapa Ibu bilang tadi kenapa kita harus bangga untuk tinggal di negara Indonesia? Karena terdapat keunggulan yang sudah sebutkan di sini. Apalagi Indonesia itu terkenal oleh negara lain itu memiliki tata krama tambahan. Jadi ada di beberapa negara yang malah kalau misalnya kita senyum atau salam dengan orang lain, malah mereka merasa itu tuh pelanggaran gitu, merasa terhina. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan suatu bentuk krama tambahan. Makanya kita di Indonesia mau senyum sebanyak apapun kita harus bangga ya, karena tidak dianggap pelanggaran hukum. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada Sumpah Pemuda,
ada Pancasila dan semua yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Nah, ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Kenapa sih ketiga faktor itu sangat penting? Yang pertama, karena Sumpah Pemuda itu menunjukkan suatu tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Lalu yang kedua, Pancasila merupakan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa karena nilai-nilainya yang bersifat universal dan menyeluruh. Lalu yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Nah, selain itu tadi ada faktor penghambat, yang di sini ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong di sini ada beberapa, ada yang faktor sejarah, ada keinginan untuk bersatu. Karena kalau untuk bersatu tapi tidak ada niat atau keinginan juga percuma ya. Jadi kita harus dari diri kita sendiri harus punya keinginan. Ada rasa cinta tanah air, ada rasa rela berkorban, ada kesepakatan atau konsensus, adanya simbol kenegaraan dan sebagainya. Tadi ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri adalah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, ada wilayah negara yang begitu luas, ada besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, masih besarnya ketidakmerataan pembangunan antara kota dan daerah, dan adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa. Nah, faktor penghambat ini sebenarnya harus kita hilangkan ya agar Indonesia itu menjadi satu. Kenapa harus dihilangkan agar menjadi satu? Walaupun begitu, faktor penghambat ini tetap selalu ada. Kenapa? Karena dari pulau yang saya sebutkan tadi aja sudah banyak, apalagi manusianya. Kenapa dibilang manusia atau yang terlalu banyak menjadi satu penghambat? Karena Indonesia itu kan memiliki beberapa banyak sifat ya yang susah diatur lah seperti itu. Apalagi banyaknya bentrok-bentrok antar suku, antar wilayah, itu tuh menurut saya kurang etis lah ya, harusnya menjadi satu malah jadi penghambat. Nah, oke. Kalau gitu materi yang bisa Ibu sampaikan cukup sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung hubungi Ibu saja ya, atau lewat ketua kelas boleh. Nah, untuk tugas hari ini Ibu minta kalian di lingkungan daerah kalian cari minimal 5 faktor pendorong dan penghambat yang menjadi kesatuan dan kesatuan bangsa. Nanti untuk hasilnya diketik di Word, dijadiin PDF dan dikirim ke email Ibu ya. Baik, Ibu. Baik, kalau gitu kita akhiri pelajaran kali ini dengan baca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.